Makanya ketika ada orang makan makanan haram, itu isyarat Qurannya begini, masuk ke perut, diolah dalam perut, beredar dengan darah. Kalau sudah jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat 25, di pertengahannya, di telinganya ada sumbatan. Kalau lebih jelas lagi, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka ke telinga jadi sumbatan, ke mata jadi hambatan, tertutup pandangannya, ke hati ngunci. Makanya ketika mendengar azan, walaupun dia kaya secara duniawi, tapi kalimat-kalimat baik kedengaran oleh telinganya. Pertama, hijrah lewat harta. Apa kaidah yang digunakan? Teruskan hadisnya. Manahallahu anhu. Kalau pengen hijrah, cepat tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Motivasinya cepat tinggalkan. Nah, sekarang Anda bergulat dengan harta misalnya. Kerja, bisnis, macam-macam. Apa saja yang dilarang? Penipuan, haram. Korupsi, haram. Kolusi, haram. Riba, haram. Mencuri, haram. Kalau harta ingin diberkahi, maka hijrah. Tinggalkan cepat semua yang dilarang. Cepat tinggalkan ini. Walaupun saat meninggalkan itu, karena pola hidupnya sudah terpola dengan pendapatan dari hasil yang haram itu, mungkin tidak mudah meninggalkannya. Pada awalnya demikian. Biasa nipu, penghasilan dari hasil penipuan, kelihatan banyak, sekarang harus ditinggalkan. Biasa saling menyogok, sekarang harus ditinggalkan. Biasa korupsi ditinggalkan, biasa riba sekarang akan ditinggalkan. Tidak mudah. Dan biasanya harta haram itu membentuk pada perilaku yang tidak sama dengan harta halal. Beda. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, itu perilakunya pasti beda dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang bermasalah. Pasti beda. Jalannya akan lain. Harta halal itu akan mudah mengantarkan Anda pada yang baik-baik. Ke masjid gampang, baca Al-Quran ringan, tahajud ringan. Demi Allah saya katakan, kalau harta yang Anda kumpulkan belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, berarti ada yang kurang berkah dari pendapatan di harta Anda itu. Itu rumusnya mudah. Temukan rumusnya di Al-Bukhari, Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka yang pertama akan dilakukan oleh Allah membimbing dia untuk memahami ajaran agamanya. Orang yang mencari nafkah dengan tuntunan agama itu dibawa dengan pola iman. Di sifat imannya membimbing dia. Di Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan imannya dulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, orang-orang beriman itu pasti akan mencari harta yang terbaik untuk mendapatkan nafkah dalam hidupnya. Jadi yang baik-baik yang dicari. Berkah, 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 berkah. Karena yang dicari yang berkah ini, maka iman yang didapatkan dengan harta itu mengantarkan dia pada perbuatan yang baik-baik. Sholatnya gampang. Coba lihat, mencari nafkah dibuka dengan kalimat iman. Bukankah sholat dibuka dengan kalimat iman? Bukankah puasa dibuka dengan kalimat iman? Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Kan iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mencari nafkah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau sudah berkah karena sholatnya rajin, puasanya rajin, jadi harta itu juga dipakai untuk membantu dia menunaikan sholat dengan sempurna. Sepeda dipakai subuhan, motor dipakai zuhuran, maghrib dipakai maghriban dengan mobilnya. Dipakai semua. Saat puasa hartanya berkah, sahurnya berkah, bukanya berkah, mudah. Iman mengantarkan pada perbuatan iman lagi. Sebaliknya harta haram belum tentu. Makanya ketika ada orang makan makanan haram, itu isyarat Qurannya begini, masuk ke perut, diolah dalam perut, beredar dengan darah. Kalau sudah jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat 25, di pertengahannya, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Kalau lebih jelas lagi, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka ke telinga jadi sumbatan, ke mata jadi hambatan, tertutup pandangannya, ke hati ngunci. Makanya ketika mendengar azan, walaupun dia kaya secara duniawi, tapi kalimat-kalimat baik kedengaran oleh telinganya. Ngelihat orang ke masjid nggak ada sentuhan ke hatinya, karena matanya terhalang, hati tertutup. Bukan nggak lihat, Pak. Bukan tidak mendengar, Bu. Kan saya sering contohkan. Ini logikanya di mana? Ini masjid tuh di sini tuh. Orang yang disebut cukup
Bahkan disebut fakir, jarak ke masjid 5 kilo. Motor tak punya, mobil tak ada, sepeda mimpi pun nggak pernah. Selalu datang ke masjid, bahkan di awal waktu jalan kaki, menggunakan kakinya karena takut dihisab. Mulut dikunci, kaki yang kemudian akan berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia takut kakinya saat ditanya nggak bisa jawab, maka dia gunakan kakinya. Tapi cuma jarak 5 meter dari masjid ada rumah, bahkan hampir nempel ke masjid. Nempel. Sepeda ada lengkap, garasi luas, mobil koleksian banyak, motor ada, bahkan menara masjid begini, speakernya ke rumah ini begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran kencang, tapi nggak